Shalom teman-teman, kembali lagi bersama gue Rido dalam Rido Daily Faith. Saya ingin memberikan suatu pengantar tentang sekarang video yang sedang viral tentang perdebatan antara dua hamba Tuhan, yaitu tentang Pak Stephen Tong dan Pak Niko Nyotraharjo. Beliau ini kedua merupakan salah satu tokoh yang sangat populer di kalangan Kristiani, dan kedua beliau ini merupakan tokoh yang saya rasa bukan orang yang baru melayani Tuhan, dan ini sudah senior sekali. Nah, saya dikirimin video oleh teman saya bahwa katanya Pak Niko ini disuruh Tuhan untuk menghentikan virus corona ini. Kemudian dalam video itu saya juga melihat bahwa Pak Niko diberikan nubuatan sama teman-temannya bahwa COVID-19 ini akan berhenti di pertengahan April ini setelah Paskah. Nah, kebetulan kemarin setelah ibadah di gereja lokal saya, ikut ibadah online, saya kemudian mencoba membuka ibadah live streaming dari beberapa gereja lah, begitu. Nah, salah satunya adalah gerejanya Pak Stephen Tong. Nah, karena khotbah-khotbah beliau itu cukup doktrinal, dan sebagai seorang yang suka belajar Alkitab, saya juga beberapa ikut seminar beliau, dan saya melihat saya cukup diberkati oleh pengajaran yang diberikan oleh beliau dan teman-temannya. Nah, ada beberapa hal yang saya catat di sini. Tentu saya akan memberikan video yang dikirim ke saya tentang Pak Niko, pernyataan Pak Niko, dan kebetulan kemarin entah kenapa saya iseng merekam khotbah tentang khotbah Pak Stephen Tong kemarin yang pas hari Minggu. Nah, pas saya buka, beliau mengatakan bahwa ada hamba Tuhan besar yang diberikan Tuhan perintah untuk menghentikan COVID-19 ini. Nah, karena saya penasaran, akhirnya saya merekam. Nah, saya rekam video ini sekitar 1 jam 16 menit lebih. Nah, saya ingin memberikan khotbah fullnya ke teman-teman supaya teman-teman bisa menyimak bagaimana beliau berkhotbah kemarin, bagaimana beliau menyinggung, walaupun saya coba mendengarkan ulang khotbah beliau, bahwa Pak Stephen Tong ini tidak satu pun menyebut bahwa itu adalah Pak Niko Nyotraharjo. Namun kemudian orang beranggapan bahwa satu-satu orang yang pendeta besar yang ngomong begitu ya Pak Niko gitu. Ya, menurut saya monggo aja. Dan saya ingin kita memperhatikan beberapa hal yang saya catat. Baru saudara nonton video pernyataan dari masing-masing mereka. Nah, hal pertama dari Pak Niko disuruh Tuhan untuk menghentikan virus corona ini. Jadi beliau diberikan perintah suara Tuhan bahwa Pak Niko harus berdoa, dan beliau kemarin dalam videonya sudah menghardik corona untuk berhenti. Nah, yang kedua adalah menurut beliau ada nabi yang setahu saya, nabi itu nggak ada lagi. Nabi udah berhenti di zaman perjanjian baru. Tapi kalau karunia seorang nabi, ya mungkin ada. Nah, beliau bilang gini, ada nabi yang mengatakan bahwa virus corona ini akan berhenti setelah Paskah, setelah penyembelihan anak domba, yaitu istilahnya dalam peringatan Paskah ini. Nah, pertanyaan orang awam nih, saya memposisikan diri sebagai orang awam. Yang pertama, jika Tuhan memerintahkan beliau untuk menghardik COVID-19 ini,
Dan saya percaya kalau Tuhan menyuruh pasti terjadi. Kalau Tuhan yang menyuruh pasti terjadi. Kalau Tuhan benar-benar ini suatu perintah dari Tuhan, nggak mungkin Tuhan membuat namanya malu. Nah, yang kedua adalah pertanyaan yang berkembang dan pertanyaan banyak orang adalah, siapkah kita atau siapkah beliau mengatakan bahwa bila ini tidak terjadi, tidak berhenti-berhenti, walau dan memang sudah banyak ahli yang prediksi bahwa mungkin ini akan sampai lebaran dan akan berhenti. Nah, maukah beliau atau beranikah beliau mengatakan bahwa ini nggak benar? Kalau ini terjadi, ini nggak benar, dan siap mengatakan bahwa saya telah membohongi jemaat. Nah, ini pertanyaan banyak orang. Nah, yang kemudian ada beberapa hal yang saya catat dari tegurannya Pak Stephen Tong. Saya anggap ini sebagai teguran. Karena apa? Karena di situ juga beliau menyinggung Benny Hinn. Bagaimana dia meniru, menghembuskan, kalau di situ beliau bilang menghembuskan angin, dan meniru Tuhan Yesus sebagai tanda bahwa orang dipenuhi Roh Kudus. Seperti yang kejadian dalam Kisah Rasul 2. Nah, yang pertama adalah menurut beliau bahwa itu adalah bohong. Pak Stephen Tong nggak percaya bahwa itu adalah suara Tuhan. Itu diizinkan Tuhan terjadi. Yang perlu dilakukan oleh kita adalah kita berdoa, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kita sudah terlalu jahat sama Tuhan. Makanya mungkin saja Tuhan mengizinkan ini terjadi agar kita bertobat. Nah, beliau menganggap bahwa, Pak Stephen Tong menganggap bahwa orang yang mengatakan bahwa dia akan menghentikan virus corona ini adalah cara untuk meniru Tuhan Yesus untuk menghentikan hukum alam. Dan menurut Pak Stephen Tong, satu-satunya orang yang bisa menghentikan hukum alam, yaitu badai pada waktu itu, hanya Tuhan Yesus. Dan itu tidak pernah terjadi lagi, dan itu hanya sekali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang kemudian, yang kedua adalah beliau memberikan tantangan kepada orang yang mengatakan, karena beliau di situ tidak menyebut bahwa ini dilakukan, pendeta besar ini adalah pendeta Pak Niko Nyoto Raharjo. Nah, beliau memberikan tantangan, ada dua tantangan. Yang pertama adalah, kalau memang itu Tuhan yang suruh, kamu buat KKR, panggil orang-orang yang terkena atau positif COVID-19, lalu kemudian sembuhkan mereka kalau memang itu suara Tuhan, dan kalau memang itu kuasa Tuhan. Kalau memang Tuhan yang suruh, pasti terjadi gitu, menurut Pak Stephen Tong. Nah, kemudian beliau juga mengatakan bahwa tantangan yang kedua adalah, beranikah mengakui kalau ini tidak terjadi, bahwa ini adalah penipuan, itu tidak benar, dan menurut beliau itu penghujatan terhadap Tuhan, karena telah meniru cara Tuhan untuk menghentikan hukum alam. Sedangkan menurut Stephen Tong, itu hanya pernah dilakukan oleh satu orang, yaitu Tuhan Yesus, dan itu hanya sekali sepanjang dia ada di bumi. Saya mau mengajak kita untuk melihat kedua video ini. Bagaimana di situ juga Pak Niko untuk mengajarkan bagaimana kita harus berdoa. Dan saya percaya kedua orang ini bukan nggak berdoa. Dan saya melihat dalam postingan-postingan dari gereja, terutama kemarin pas ikut ibadah live streamingnya Pak Stephen Tong, mereka sudah menyumbang alat APD dan segala macam. Dan dia mengajak kita untuk berdoa untuk kepada ilmuwan. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk menemukan vaksin ini, dan biar manusia tidak menderita seperti ini, dan kita kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, untuk kita tidak berpikir lebih jauh, kita coba melihat yang pertama video Pak Niko, kemudian rekaman saya khotbah tentang khotbah Pak Stephen Tong yang panjangnya itu sekitar 1 jam 16 menit lebih,
dan kita bisa dengar bersama pernyataan mereka. Dan saya berharap kita simak dengan pikiran yang positif, kita simak dengan hati yang tenang, dan kemudian firman-firman yang disinggung di dalam video ini, mari kita telaah bersama apakah firman yang disebutkan itu tadi relevan dengan keadaan zaman sekarang, atau apakah ini sesuai dengan konteks zaman sekarang. Bagaimana konteks Alkitab yang sebenarnya ada maknanya yang belum kita gali. Nah, mari kita simak bersama. Dan saya berharap kita tetap berdoa bagi Indonesia, dan kita berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit di rumah sakit. Kiranya Tuhan memulihkan mereka, kiranya Tuhan menolong mereka dan menolong kita semua, dan kita tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat menonton dan selamat berpikir, selamat merenungkan firman. God bless you. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea dengan sebuah perahu, Tuhan Yesus tidur di buritan perahu itu. Keadaan yang tadinya tenang tiba-tiba berubah. Angin taufan datang menerpa, ombak besar datang, dan air masuk ke dalam perahu. Murid-murid sangat ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus sambil berkata, "Tolong Guru, apakah Engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Tuhan Yesus bangun dan dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi? Angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada lainnya, "Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Bukankah keadaan pada waktu itu mirip dengan keadaan hari-hari ini? Tadinya keadaan tenang-tenang saja, tetapi ketika memasuki tahun 2020, tiba-tiba kita dikejutkan oleh badai yang datang menerpa. Dalam tempo sekitar 4 bulan, COVID-19 dengan cepat menyebar dari Wuhan, China, dan saat ini hampir ke seluruh bagian dunia ini. Krisis ekonomi mulai melanda dunia, termasuk Indonesia. Paparan COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya melebihi tempat-tempat lainnya di Indonesia. Banyak orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia. Orang-orang mulai panik, ketakutan, sangat khawatir melihat kejadian ini. Kita mulai berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Tetapi sepertinya Tuhan Yesus tidak menjawab. Tetapi seperti yang terjadi pada waktu itu. Pada waktunya Tuhan Yesus akan menghardik kepada COVID-19, kepada krisis ekonomi. "Diam, tenanglah." Setelah itu kita akan terheran-heran melihat bahwa semua kejadian mencekam ini akan berhenti, akan berlalu. Saya percaya setelah kejadian ini akan banyak orang bertanya, siapakah gerangan Tuhan Yesus sehingga COVID-19 dan krisis ekonomi menurut perintahnya? Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Segala sesuatu dia yang punya. Segala sesuatu harus menurut perintahnya, termasuk COVID-19, termasuk krisis ekonomi. Jadi melalui semua peristiwa ini, akan banyak orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan akan menyelamatkan umat manusia. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus dan mereka yang berseru akan diselamatkan. Pesan kunci untuk terjadi semua ini, bahwa kita harus berteriak terus-menerus dengan tidak henti-hentinya, meminta pertolongan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mendengarkan teriakan kita ini. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14, kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana semua ini berarti krisis ekonomi.
Juga kalau kita melihat Tuhan melepas penyakit sampar di antara umat Tuhan. Ini berbicara tentang COVID-19. Tuhan meminta agar kita, semua orang-orang percaya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya kita harus mengoreksi diri, bertobat, minta ampun. Kalau kita orang-orang percaya melakukan itu, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Saya percaya hari-hari ini banyak orang percaya, termasuk saya, melakukan hal ini. Saya banyak berdoa di menara doa lantai 12 di SICC. Akhir-akhir ini Tuhan ingatkan kepada saya kejadian waktu tempat ini untuk pertama kalinya dipakai sebagai menara doa. Salah seorang pendoa mendapatkan penglihatan. Ada sebuah telinga yang besar dan Tuhan berikan ayatnya dari 2 Tawarikh 7 ayat 15 dan 16 yang berkata, "Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Setiap kali saya berdoa, saya selalu mengingatkan Tuhan tentang hal ini. Bahwa Tuhan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Di situ saya terus-menerus dengan tidak henti-hentinya berdoa untuk keadaan yang terjadi saat ini. Saya meminta belas kasihan Tuhan supaya semua ini berlalu. Saya juga diperkenankan oleh Tuhan melihat hal-hal yang tidak saya mengerti. Dalam pergumulan itu, saya berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya tidak mengerti akan semua ini, tetapi saya menerima segala keputusan Tuhan." Dalam keadaan galau seperti ini, tiba-tiba saya mendapatkan kiriman lagu, "Bagi Dialah kemuliaan," yang dinyanyikan oleh saya sendiri. Ketika saya menyimak lirik lagu itu, saya menangis. Lirik lagu itu diambil dari Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini saya disadarkan oleh Tuhan bahwa siapa saya ini yang sebagai manusia sepertinya harus mengerti semua pikiran Tuhan. Ternyata Alkitab berkata bahwa segala keputusan Tuhan tidak terselidiki. Jalan-jalan Tuhan tidak dapat diselami. Engkau Tuhan yang berdaulat. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah saudara juga berdoa kepada Tuhan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi ini segera berlalu? Ada berapa banyak yang berkata, "Tolong Tuhan Yesus, tidakkah Engkau peduli kalau kami binasa?" Seperti yang terjadi pada waktu itu, Tuhan akan berkata kepada kita, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Saya diingatkan oleh seorang pendoa syafaat yang berkata kepada saya bahwa tulah di Mesir berhenti setelah anak domba Paskah disembelih.
Kemudian setelah itu saya diberikan satu pengertian. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun pada waktu Paskah? Setelah itu ada yang memberikan kepada saya nubuatan Chuck Pierce yang dituliskan dalam karismanews.com. Chuck Pierce pada waktu tahun 2006 pernah bernubuat untuk saya, yaitu akan dipakai dalam pelayanan kesembuhan. Dan nubuatan terjadi. Nah, Chuck Pierce pada bulan September 2019 bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tanggal 26 Januari 2020, kembali Chuck Pierce bernubuat bahwa suatu wabah yang besar datang menyerbu untuk menguji kita sampai dengan Paskah. Bagi saya, apakah hal ini berarti bahwa pada waktu Paskah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun? Hal yang mirip juga dikatakan oleh Cindy Jacob kepada Chuck Pierce pada tanggal 3 Januari 2020. Cindy berkata bahwa dalam 3 bulan pertama di tahun 2020, agar Chuck Pierce berhati-hati untuk perjalanan internasionalnya dan harus banyak beristirahat. Dan itu dilakukan oleh Chuck Pierce. Sekarang Chuck Pierce banyak menulis buku dan istirahat. Selain itu, Chuck Pierce menginterview seorang nabi bernama Shawn Bolz yang berkata bahwa Tuhan memberitahu kepada dia bahwa akhir COVID-19 sudah dekat. Terhadap nubuatan ini, saya meresponi dengan doa-doa saya, di mana yang tadinya difokuskan untuk meminta kepada Tuhan agar COVID-19 itu berhenti. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Dalam melakukan peperangan rohani ini, saudara harus banyak berbahasa roh. Saya percaya setiap kita menginginkan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi cepat berlalu. Karena itu gereja Tuhan harus bersatu. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menjelekkan. Saya percaya melalui peristiwa ini justru Tuhan mengendaki agar gereja Tuhan menjadi satu. Unity. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17. Bahwa unity adalah kunci utama untuk terjadinya penuaian jiwa-jiwa. Melalui peristiwa COVID-19 ini merupakan wake up call bagi gereja Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Kita doa sama-sama. Oh Tuhan, Kau melihat keadaan anak-anak-Mu saat ini, Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Kau hari ini memberikan kepada kami cara untuk menyelesaikan semua ini. Engkau mau ya Tuhan, kami yang percaya sekarang memerintahkan kepada COVID-19, memerintahkan kepada krisis ekonomi, diam, tenanglah. Dan saya percaya Tuhan, apa yang dikatakan oleh kami, itu akan terjadi. Bapak, terima kasih buat semuanya. Engkau berikan otoritas kepada kami semua. Bapak, sembuhkan yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Berani Nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Maksudnya Nabi seperti itu harus dimatikan.
Saudara-saudara, saya mendoa Tuhan mengampuni pendeta-pendeta di Indonesia yang berani seperti ini. Apakah mereka mau ganti Yesus? Yesus adalah satu-satunya orang yang disebut anak Allah yang tunggal. Yesus adalah satu-satu orang yang pernah membangkitkan orang mati, yang pernah membuka mata orang buta, yang pernah membuka mulut orang bisu, membuka telinga orang yang tuli, dan membangkitkan orang yang timpang. Yesus adalah satu-satu orang yang mempunyai kuasa besar seperti itu. Siapakah pendeta ini? Dia kira dia sama seperti Yesus. Dia sedang menghujat Tuhan, sedang memalsukan Tuhan, sedang menipu orang Kristen. Saudara-saudara, sejarah membuktikan banyak pendiri agama, banyak nabi-nabi memakai nama Allah, menipu ratusan juta manusia. Kelihatan sukses, tapi akhirnya mereka akan dihukum oleh Tuhan karena mereka tidak pernah diutus oleh Tuhan. Sekarang terlalu banyak orang Kristen terlalu gampang terima, terlalu gampang percaya kepada manusia yang berani memakai wibawa Tuhan, sehingga penipuan mereka ditelan, diterima mentah-mentahan, sehingga dianggap itu firman Tuhan. Alkitab mengatakan, khususnya di Nabi Yeremia, ada orang yang mencuri firmanku dari tetangganya, lalu berkata, demi namaku, semua firman yang aku tidak pernah utus mereka. Lemparlah batu, matikan mereka, jangan takut kepada mereka. Di dalam sekarang ada orang sedang memalsukan Tuhan, lalu membuat penipuan kepada jutaan manusia di Indonesia. Demi nama Yesus Kristus berkata, mari kita melawan dia, mari kita menolak dia, dan janganlah sampai Tuhan membunuh dia, baru dia tahu dia telah berbuat salah. Coronavirus lebih daripada yang kita tahu sebagai SARS 13 tahun yang lalu, yang seluruh dunia cuma mematikan 700 lebih orang. Sekarang di Amerika satu hari kemarin yang mati sudah lebih 1.200 orang. Ini dahsyatnya, pengaruhnya, bahayanya, kecelakaannya lebih ratusan kali daripada SARS. Mendadak manusia abad 21 yang paling maju, paling kaya, paling mewah, paling teknologi dengan mutakhir, mendadak ekonomi hancur. Kalau kita mengatakan kalimat ini, kita ingin menangis. Kasihan banyak orang tidak bisa buka toko, banyak orang tidak bisa jualan, banyak pabrik tidak bisa produksi, banyak tenaga kerja tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dunia baik Jerman, Perancis, Spanyol, Inggris, Amerika setelah lumpuh di dalam segala sesuatu. Ini satu hal yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua tenaga bijaksana, kristalisasi pengalaman kita, dan semua invent kita, inovasi kita, semua menjadi lumpuh dan tidak bisa berguna. Kapan gak selesai? Tidak ada orang tahu. Orang kira April akan selesai. Sekarang sudah April. Orang tunda Mei akan selesai. Tidak lama lagi Mei. Orang kira Juni, Juli akan selesai. Kita tidak tahu. Olimpik Tokyo sudah ditunda 1 tahun. Kenapa tunda 1 tahun? Bukan 5 bulan. Karena mereka tidak berani mengatakan bulan Oktober, November sudah selesai. Tidak ada orang mempunyai pegangan. Tidak ada orang mempunyai kepastian. Tidak ada orang mempunyai jaminan dunia ini akan kemana. Mungkinkah Tuhan akan akhiri bumi dan sejarah melalui ini kali? Mungkin saja. Saya harap belum. Karena banyak orang belum menerima Tuhan. Tetapi manusia ditoleransi oleh Tuhan. Makin lama makin kaku. Makin lama makin berani. Makin lama makin kurang ajar. Makin lama makin jahat. Saya hanya memberikan satu contoh supaya seluruh orang dunia
sadar dosa kita. Penyakit kelamin sifilis, kita semua tahu itu penyakit yang terjadi pada alat kelamin, di mana syaraf paling banyak di seluruh tubuh manusia. Syaraf di alat kelamin begitu rumit, begitu complicated, menikmati keenakan dari perasaan sensasi yang paling menikmati, paling enak di situ. Itu anugerah Tuhan. Tapi manusia memperalatkan kesenangan ini untuk melakukan perzinahan yang melanggar perintah dari Tuhan. Akibatnya Tuhan mengizinkan sifilis terjadi, dan setelah orang-orang dari kapal yang menjadi awak kapal Magellan pulang dari keliling dunia kembali ke Eropa, mereka naik darat. Sesudah naik darat mulai tular kepada istri mereka, lalu tular lagi kepada pelacur, pelacur tular lagi orang lain. Tidak sampai 10 minggu seluruh Eropa penyakit kelamin, kecuali mereka yang hidup suci tidak berseks. Sesudah itu sakitnya, sengsaranya, malunya sekaligus melanda umat manusia. Dan ini satu hal yang paling menyulitkan manusia. Kalau engkau sakit paru-paru, engkau tanya sakit apa? Paru-paru. Sakit apa? Sakit kanker. Tidak ada penyakit yang engkau mengatakan engkau malu. Tapi penyakit sifilis, kalau ditanya engkau sakit apa? Tak berani jawab. Dan tak berani bertanggung jawab. Cuma taunya diam-diam menanggung kesakitan di tempat yang paling enak itu. Dan saya mau tanya, dengan ini Tuhan menghukum manusia berapa lama? Seperti SARS, ditemukan cara mengobati. Seperti coronavirus, seluruh dunia cari cara mendapatkan obat. Berapa lama? Saya harap segera bisa diselesaikan. Tetapi sifilis tidak. Orang manusia berzina mendapat sifilis, dihukum oleh Tuhan, menanggung penyakit itu adalah 500 tahun. Saya harap coronavirus tidak sampai 500 tahun. Tetapi sifilis, abad ke-15, mereka mendapatkan penyakit sifilis, penyakit kelamin, sampai abad ke-20 baru selesai mendapatkan obat. Kemajuan manusia mencari obat tidak sanggup mengejar penularan yang begitu cepat. Akhirnya seluruh dunia sudah dilanda sifilis. Banyak orang mati. Ada alat kelaminnya hancur sampai putus. Pada tahun 1928 ditemukan obat penisilin untuk bisa menyembuhkan sifilis. Ini kabar terlalu baik oleh seluruh dunia. Tetapi harus tunggu 500 tahun. Dan kalau ditanya siapa yang menemukan, tidak ada satu orang. Itu adalah seorang dokter yang tidak hati-hati menaruh satu madu bakteri di atas bakteri yang sudah ada di tempat wadah daripada laboratorium itu. Mendadak bakteri yang lama makan habis bakteri yang baru. Dia kaget. Dia sadar ada bakteri yang bisa makan bakteri. Maka ini disebut penisilin. Yaitu akhirnya bisa menghancurkan bakteri dari sifilis. Secara tidak sengaja Tuhan telah memberikan anugerah kepada manusia. Sehingga manusia pada tahun 1928 dengan tidak sengaja menemukan obat menyelesaikan sifilis. Saudara-saudara, Tuhan kasihanlah kepada umat manusia. Apa yang menyebabkan coronavirus? Kita tidak tahu. Tapi kapankah selesai? Kita juga tidak tahu. Kalau bisa cepat selesai dalam tahun ini, banyak hal akan dimulai seperti primitif. Mulai lagi dagang, mulai lagi kerja, mulai lagi cari uang, mulai lagi menguatkan ekonomi. Tapi kerugian seluruh dunia sudah hampir tidak bisa terhitung.
Saudara-saudara, Perancis baru ambil keputusan mau beli masker kira-kira lebih daripada 1 miliar biji. Penduduk Perancis tidak sampai 80 juta. Mengapa perlu 1 miliar biji? Supaya satu orang boleh mempunyai puluhan masker untuk menghindar kebutuhan yang tidak tercukupi. Kenapa tidak tercukupi? Manusia terlalu sombong. Manusia terlalu self-confidence. Terlalu kepercayaan kepada diri yang tidak berdasar. Akhirnya mengakibatkan negara yang paling maju menjadi negara paling ketinggalan. Dah keburu bikin masker. Dah keburu siap kain yang di tengah masker itu. Itu semacam kain yang berlainan dengan yang di luar dan di dalam. Dan itu susah dibikin. Kira engkau pakai selendang, pakai sapu tangan, ganti masker. Tidak mungkin. Itu tidak bisa mencegah bakteri atau virus. Maka sekarang kelabakan. Sudah terlalu overconfidence, akibatnya kecelakaan tiba. Dan orang yang doktor, yang profesor, yang hebat, yang politikus, mati. Sekarang Boris Johnson yang begitu berani berada karantina di rumah, tidak berani keluar. Baru kemarin lihat mukanya seperti pengemis. Merkel dari Jerman sudah keluar, sudah selesai karantina. Dan Ratu Inggris pun ketakutan. Dia berada simpan diri di Windsor Castle yang besarnya mungkin 30 kali dari gereja ini. Karena apa? Manusia jangan sombong. Kalau Tuhan marah, manusia semua hanya seperti lebih kecil dari binatang, seperti ulat yang kecil saja. Saudara-saudara, kiranya Tuhan mengampuni dosa manusia, khususnya mengampuni pendeta-pendeta yang sembarang bicara. Inilah saatnya kita menemukan siapa nabi palsu. Dan Kristen di Indonesia yang beribu-ribu ke gereja. Jangan kira engkau sudah menemukan Tuhan. Engkau mungkin sudah tertipu pendeta palsu berpuluh-puluh tahun. Tidak sadar. Sama seperti banyak orang di agama lain. Mungkin sudah tertipu dengan puluhan tahun. Menunggu sampai hari ketemu Tuhan baru sadar. Semua itu salah. Dan waktu itu tidak ada kesempatan bertobat, berubah, atau kembali kepada Tuhan yang asli. Kini Tuhan memberkati kita. Inilah hal-hal yang saya bicara sebelum saya khotbah hari ini. Kini Tuhan kasihan kepada manusia. Dan Tuhan memberi jalan keluar untuk coronavirus ini. Saya berani katakan bukan Tuhan perintahkan pendeta di Indonesia untuk hentikan coronavirus. Itu kesombongan, kegilaan dari orang yang menganggap diri Kristen. Dia kira dia pendeta lebih besar dari semua pendeta di dunia. Dia kira dia setara dengan Yesus Kristus. Yesus menghentikan angin tofan. Itu hanya 1 kali. Tidak ada orang berani. Tidak ada orang bisa kerjakan. Karena hanya Yesus satu-satunya anak Allah. Dia kira dia seperti Yesus. Dia akan hentikan coronavirus. Ini akan mendatangkan hal yang mempermalukan dia sendiri. Dan dengan ini saya minta semua lihat. Kalimat berkata, jikalau dia berani pakai nama Tuhan, mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, maka ukuran itu sungguh dari Tuhan atau tidak. Kalau engkau tanya, Tuhan menjawab, jika yang dikatakan tidak terjadi, maka kalimatnya bukan dari Tuhan. Dan ini orang harus mati. Engkau jangan takut kepada dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kiranya apa yang kita dengar dan apa yang kita dapat peringatan dari Tuhan, simpan di hati. Hati-hati menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Hati-hati menjadi hamba Tuhan yang setia kepada firman, baik kepada sesama, dan menjadi orang yang berbijaksana dari Tuhan. Saudara-saudara, di Eropa, di Amerika akan banyak orang mati karena virus corona. Karena mereka mempunyai kesalahan dua.
Dua kesalahan ini menjadi dasar daripada kebudayaan barat yang akademiknya kuat. Saya mau tanya berapa profesor dari Yale, dari Harvard, dari Cambridge, dari Oxford, dari University of Manchester, Heidelberg, Jerman, Sorbonne, Paris, semua perguruan tinggi yang paling hebat, sekarang profesor menolong apa? Bisa menyelamatkan manusia. Semua menjadi kerdil. Semua diam, ketakutan sendiri mati. Saudara-saudara, Tuhan mengizinkan abad 21 yang paling mutakhir mengalami hal ini untuk membuktikan kebudayaan paling maju, khususnya negara barat, itu adalah macan kertas yang bukan sungguh-sungguh mempunyai kekuatan apa-apa. Mereka 2 bulan yang lalu menghina Tiongkok. Itu virus daripada Wuhan. Itu virus dari orang Tionghoa. Sekarang yang mengatakan kalimat ini semua tutup mulut. Semua tidak berani ngomong apa-apa. Tetapi masih ada seberapa orang yang sangat sombong. Termasuk Donald Trump. Sampai hari ini tidak mau pakai masker. Karena apa? Tidak biasa. Karena apa? Dia sehat. Waktu dia mengatakan saya cukup sehat, saya tidak perlu pakai masker. Saya kira Tuhan ampuni orang ini. Karena terlalu sombong. Barat mempunyai kedua kesalahan yang paling besar. Pertama, overconfidence. Setelah 300 tahun terjadinya Enlightenment Movement, bahasa Jerman, Aufklärung. Aufklärung sebenarnya aufkeliru. Selama 300 tahun ini, ilmuwan, filsafat, logika, dan eksperimen di dalam segala bidang membuat barat melebihi timur dan maju terus. Tapi mereka sudah pikir mereka pasti terus maju, terus mutakhir, terus melebihi timur. Jadi mereka tidak lagi hati-hati, mereka sombong. Pertama, percaya diri kelebihan. Kedua, kesombongan sudah menjadi tradisi mendaging darah. Itu sebab mendadak Spanyol mati paling banyak. Sekarang Amerika mati lebih banyak. Spanyol lebih banyak dari Jerman. Jerman lebih banyak dari Perancis. Perancis lebih banyak dari Italia. Italia lebih banyak dari Cina. Sekarang Amerika paling banyak. Kemarin satu hari mati lebih 1.200 orang. Satu hari 1.200 orang. 100 hari. Bagaimana? 200 hari. Sudah bisa 1/4 juta. Kalau begini, Amerika kalau matinya lebih daripada 1,5 juta. Saya kira itu tidak heran. Menurut perkembangan satu hari seperti kemarin, kita tidak bisa bayangkan dunia akan jadi apa. Dari orang pertama sampai 100.000. Itu pertama itu pakai 90 hari. Lalu 10.000 menjadi 20.000 cuma 6 hari. Lalu 20.000 menjadi 3.000 cuma 3 hari. Lalu 1 hari. Lalu setengah hari. Sekarang kita punya teknologi tidak bisa mengejar kecepatan penularan daripada virus corona. Kita punya mesin untuk bisa bikin masker. Tidak keburu perkembangan seluruh dunia. Sekarang Tiongkok kirim kapal terbang kepada 120 negara untuk membantu menolong akan orang yang kurang masker. Sekarang di barat, mana pentingnya, mana bantunya, mana kemukanya, mana dia majunya. Saudara-saudara, saat ini manusia harus berlutut, bertobat, minta Tuhan mengampuni dosa, dan kembali kepada Tuhan. Kembali hidup suci. Mungkin Tuhan masih kasihan kepada manusia ini. Tuhan berkati Indonesia, berkati dunia. Yang bohong akan rugi sendiri. Kemarin saya melihat di India ada 170 orang keluarga, mereka tunggu, mereka lagi libur pulang ke rumah. Waktu pulang ke rumah dari kantor, dari pabrik, banyak yang sudah kena virus.
Waktu pulang dicek, ketakutan, ketahuan kalau dia sakit. Semua menyimpan diri, sembunyi di dalam truk, di dalam belakang gentong, supaya tidak ketemu. Dan waktu dicek, mereka pukul polisi. Dan mereka melarikan diri, menyembunyikan diri, mengkelabui orang lain. India tidak lagi akan meledak besar-besaran. Banyak orang yang mati. Meskipun sekarang masih termasuk yang paling sedikit. Yang mau dites itu satu persatu antri. Tengah-tengah antri. Lari ke rumah orang lain. Menyimpan diri. Lalu tidak lagi keluar. Saudara-saudara. Kebodohan manusia ternyata terjadi pada abad pendidikan paling tinggi. Akademik paling kuat. Pengalaman paling banyak. Teknologi paling maju. Tetapi sudah tidak ada satu obat yang benar membawa manusia kembali kepada pengertian yang sejati. Mari kita membaca Matius pasal ke-5. Saya membaca ayat 8 dan seterusnya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita sudah berbulan-bulan mulai dari ayat pertama, sekarang sampai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 merupakan adalah bahagia yang ke-7. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bahagia ini lain dengan bahagia yang lain. Orang yang menjalankan bahagia ini, mereka akan disebut anak-anak Allah. Alkitab cuma dua macam orang disebut anak-anak Allah. Pertama, yang menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka akan disebut, diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Kedua, yang damaikan orang, mereka akan disebut anak-anak Allah. Apakah dua ini bentur? Tidak. Dua ini berkonflik? Tidak. Hanya orang yang sendiri sudah menjadi anak Allah, baru melakukan tugas yang dikerjakan oleh anak-anak Allah, mendamaikan orang lain. Anak-anak Allah plural, majemuk, banyak. Anak Allah yang tunggal, satu, Esa, yaitu Yesus Kristus. Anak yang tunggal hanya satu, yaitu inkarnasi yang firman menjadi daging. Roh Kudus menaungi Maria melahirkan anak Allah di atas dunia ini. Anak Allah yang satu-satunya itu tidak terulang, tidak bisa dikopi, tidak bisa ditiru, tidak bisa diganti. Itu sebab apa yang hanya terjadi pada Yesus Kristus tidak boleh terjadi pada orang lain. Orang gila seperti Benny Hinn mentiup angin supaya orang menerima Roh Kudus. Itu berusaha menghujat Tuhan, tapi tidak sadar. Dia kira dia seperti Yesus, mentiup angin kepada murid-muridnya. Yesus satu-satunya anak Allah. Di dalam Alkitab hanya Allah Bapa yang tiup, lalu Adam itu menjadi manusia. Hanya Alkitab, Yesus yang tiup, maka rasul-rasul menerima Roh Kudus. Selain Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak tiup, dan melambangkan Roh Kudus datang kepada manusia, tidak ada orang boleh tiup. Itu sebab para rasul di dalam perjanjian baru, tidak ada satu yang pernah tiup. Para nabi di dalam perjanjian lama, tidak ada satu yang pernah tiup. Kecuali waktu Elisa membangkitkan anak kecil, dia tiup angin di hidungnya. Tapi itu lain dengan menerima Roh Kudus. Tetapi Benny Hinn sudah terlalu berani, sudah gila, kira dia adalah Yesus Kristus, mentiup. Akhirnya gerakan yang dia pimpin kacau balau. Dan terakhir dia sendiri mengaku dia banyak kesalahan. Saudara-saudara, sekarang yang mengikuti gejala seperti ini adalah pemimpin-pemimpin karismatik yang terlalu berani. Kira mereka mewakili Tuhan. Termasuk yang 2 hari yang lalu
Saya dengar pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin, tofan, dan ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gabanti, tipu. Sekarang bangunlah, sadarlah mulai hari ini. Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu. Yang dari dahulu melalui keuangan menjadi perampok, sekali melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus yang palsu. Saudara-saudara, jika apa yang mereka katakan tidak terjadi, mereka harus mati. Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta yang berani mengkopi, memalsukan Yesus, maukah berani kerjakan dua hal? Pertama, bikin kebaktian kesembuhan secara besar, pakai istora atau pakai Gelora Bung Karno, bilang semua yang sakit virus corona datang sini, saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Kenapa engkau tak berani kerjakan itu? Hei, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu. Bikin kebaktian kesembuhan ilahi, suruh semua yang beriman datang. Yang corona virus telah menjalar di dalam tubuh mereka, sembuhkan mereka. Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Pergi ke Amerika, hentikan satu hari 100.000 orang mati. Karena engkau hamba Tuhan. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun. Karena engkau mengetahui yang sakit akibatnya cuma dua. Sembuh atau mati. Kalau engkau sembuh, kalau ada orang sembuh, bukan karena engkau sembuhkan, karena memang penyakitnya bisa sembuh, maka engkau langsung mendapat anggota yang banyak. Ini cara perkembangan yang disebut penginjilan. Ini bukan penginjilan, karena tidak memberitakan Kristus yang mati. Tidak memberitakan Yesus menanggung dosa. Tidak memberitakan Yesus mengganti kita dipaku di atas kayu salib. Ini bukan penginjilan. Kalau engkau berani lakukan ini, sekarang hari ini lakukan. Kedua, engkau berani tidak berani melakukan setelah pakai nama Tuhan, katakan sesuatu tidak jadi. Engkau mengatakan sekarang rajamlah saya dengan batu, biar saya mati. Karena engkau menubuat tidak jadi, engkau harus mati. Alkitab mengatakan sama nabi palsu yang bawa engkau keluar dari Tuhan, yang memimpin engkau keluar dari Padang Mesir. Jangan takut, lempar dengan batu, bunuh dengan pisau. Saudara-saudara, kita melihat di dalam Alkitab ada satu nabi yang paling berani. Dia berani membunuh orang. Bukankah 10 hukum mengatakan jangan membunuh? Tapi nabi ini membunuh 400 nabi yang lain. Dan ini nabi yang paling besar. Namanya Nabi Elias. Dia mengatakan jikalau Yehova Allah, biar rakyat kembali kepada Yehova. Jika Baal itu Allah, biar kita semua menyembah Baal. Lalu sekarang kamu dulu. Seru nama dia. Sehingga dia turun ke api, menghanguskan persembahan korban yang kau taruh di atas mezbah itu. Setelah waktunya sampai, tidak ada api yang turun. Allah mereka, Baal, tidak bekerja, tidak menolong. Lalu Elias berkata, now ye people of Israel, come unto me. Datanglah kepadaku. Lalu dia kumpulkan semua orang yang sudah kecewa kepada Baal, datang kepada Yehova. Lalu Elias berkata, menengadah ke langit, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekarang saya berdoa kepadamu, please show yourself to these people, that they can know that you are God. Nyatakanlah dirimu kepada umat-umatmu yang ada di sini. Bangsa Israel yang sudah menyeleweng, Tuhan nyatakan kepada mereka, engkau adalah Allah, dan aku adalah hambamu. Dia hanya mengatakan dua kalimat ini,
langsung api besar turun dari surga, menghanguskan sapi korban yang sudah ditaruh di atas mezbah itu. Tapi sebelum dia berdoa, dia sudah siram air 4 kali. Itu tindakan dianggap orang gila. Karena waktu itu sudah 3,5 tahun. Berapa hari itu? Sudah lebih 1.000 hari tidak turun hujan. Air sudah begitu langka. 1 tetes air lebih mahal daripada 1 berlian. Tapi Elias sebagai orang gila, tuangkan air yang sisa. Itu mungkin dibunuh langsung oleh Raja Ahab. Itu air untuk kerajaan, untuk istana. Kenapa enggak buang? Tahu tidak? Kalau raja tidak air bisa mati. Elias sekarang tidak ada raja, presiden dan presiden. Saya melayani Tuhan. Tuhan suruh saya buang air. Saya buang. Dia buang 1 kali. Tuang lagi. Tuang lagi. Tuang lagi. 4 kali tuang air itu. Sehingga basah kuyup. Kalau sudah basah kuyup, api pun tidak bisa menyalakan. Tapi begitu dia berdoa, Tuhan turunkan api menyalakan dan menghabiskan semua korban itu. Sesuai itu dia berkata, tangkap semua nabi palsu. Indonesia dengar, setelah kalimat yang demi nama Tuhan tidak jadi, jangan membiarkan pendeta-pendeta yang berani mewakili Tuhan dan menghujat Tuhan lari. Engkau harus buang dia. Harus tidak lagi datang kepada Tuhan melalui dia. Karena dia telah menipu engkau. Dan engkau harus kembali kepada Tuhan yang asli. Saudara-saudara. Langsung orang-orang, nabi-nabi Baal, 400 orang ditangkap. Dan perintah daripada Nabi Yesaya, Nabi Elias, mati ke mereka. Mereka dipotong dengan pisau. Menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Di dalam kitab Ulangan pasal 13. Bunuh mereka pakai pisau. Jangan takut. Bikin mereka mati. Supaya engkau mengetahui, akulah Allahmu yang sejati. Saudara-saudara, saya tidak berani bicara apa-apa. Waktu membaca kitab suci, saya tahu kedahsyatan Tuhan tidak boleh dipalsukan. Kenapa pendeta berani memalsukan? Mau buktikan semua pendeta Protestan tidak ada kuasa. Hanya mereka yang ada Roh Kudus. Mau buktikan semua ajaran gereja lain itu mati. Hanya mengerti doktrin. Tidak mengerti kuasa Tuhan. Mereka yang mengerti. Mereka menginjak-injak. Menghina-hina doktrin. Dan menghina orang yang belajar baik-baik tentang teologi. Dan mereka kira mereka lebih besar daripada pendeta-pendeta di Protestan. Mereka adalah orang yang mempunyai kuasa Roh Kudus yang asli. Sekarang Tuhan memakai cara-cara yang terjadi di dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang bicara ada Roh Kudus, tidak hidup kudus. Hidup berzina, hidup mencuri uang gereja. Ini semua terbukti dari Benny Hinn, Chow Yong Gi, dan daripada banyak pendeta-pendeta besar di Indonesia. Saudara-saudara, di Surabaya pendeta yang paling besar berzina, tidur dengan sekretarisnya dan istrinya biarin. Karena waktu ditanya, kenapa engkau memperbolehkan suamimu begitu? Tidak apa-apa, dia janji. Asal persembahannya berapa persen punya saya. Dia mau cari perempuan lain, biarin saja. Itu pemimpin gila. Pemimpin yang kerasukan setan. Nyonya pendeta yang tidak tahu firman Tuhan. Tidak tahu kesucian. Ini bukankah membuktikan mereka bukan hamba Tuhan? Mengapa masih banyak orang ke gerejanya? Saudara-saudara, sekarang nyonya itu sudah meninggal dunia. Dia sekarang sudah sadar semua yang dilakukan salah. Yang dilakukan suaminya salah. Tapi tetap menipu. Masih ribuan orang ke gerejanya. Sampai kapankah manusia bisa sadar, bisa insyaf kesalahan dan bertobat di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan membiarkan penyakit sipilis tidak ada obatnya. Dan menunggu 500 tahun. Sekarang kalau Tuhan mau kita tunggu berapa ratus tahun baru bisa
boleh mengalahkan akan coronavirus. Saya juga tidak tahu. Tapi saya mengharapkan cepat ada pertolongan dari Tuhan kepada manusia. Tapi kita harus sadar cepat-cepat. Saudara-saudara, sekarang kita mari melihat ayat-ayat ini. Yesus satu-satunya anak Allah. Anak Allah yang tunggal. Alkitab mengatakan yang majemuk Allah, yang tunggal anak. Allah itu Allah yang Tritunggal. Bukan satu, bukan dua, tapi tiga pribadi. Itu sebab di dalam ayat yang paling penting mengenai Allah Tritunggal yang disebut ayat Shema, yang berada di dalam Ulangan 6 kedua. Dengarlah Israel, dengarlah Allahmu Allah yang Esa. Itu sebab cintailah Allahmu dengan segenap hatimu, sebulat jiwamu, seluruh pikiranmu, dan seluruh tenagamu. Waktu mengatakan Allahmu Allah yang Esa, bahasa Grekanya adalah Elohenu. Elohenu itu bukan satu, tetapi lebih dari dua. Berarti Allahmu Allah yang Esa. Saudara lihat tangan saya. Your God is the only God. Ini pertama kali kita lihat dan jelas yang perjanjian lama. Allah yang lebih dari dua adalah Allah yang Esa. Allah yang Esa kenapa lebih dari dua? Karena pribadinya tiga. Kenapa berani mengatakan tiga? Karena seluruh kitab suci membuktikan tidak mungkin lebih dari tiga. Suci, suci, suci tiga kali. Bapa, Anak, Roh Kudus tiga kali. Semua tiga ini angka yang sebut angka ajaib. Angka mutlak. Angka yang tidak boleh diganti oleh lain. Di dalam matematika, di dalam fisika, di dalam kebudayaan, beberapa kebudayaan kuno di dunia. Angka tiga itu angka yang unik. Dan Alkitab mengatakan holy, holy, holy. Akhirnya di perjanjian baru, menurut Berkov, dia mengatakan baptize them in the name, istilah name singular of Holy Father, Holy Son, Holy Spirit. Di dalam Holy Son tambah the Holy Son, the Holy Son, Holy Father, Holy Spirit. Kenapa ada istilah di depan the? Karena itu membuktikan pribadi, bukan sesuatu materi yang netral, tidak ada artinya. Allah Bapa itu satu pribadi, Allah Anak itu satu pribadi, Allah Roh Kudus satu pribadi. Tetapi ketiga pribadi ini bukan menjadi tiga Allah, tapi satu Allah. Barang siapa yang mengatakan orang Kristen percaya tiga Allah, itu salah mengerti dan memfitnah iman Kristen. Barang siapa yang mengatakan Allah hanya satu pribadi, itu memfitnah dan menghina kekristenan. Allah kita adalah Allah yang tiga pribadi, tetapi satu Allah. Alkitab mengatakan tiga untuk pribadi, satu untuk Allah yang Esa. Allahmu Allah yang Esa. Itu berarti hanya satu Allah. Allahmu yang Esa adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu tiga pribadi. Berarti bukan hanya satu oknum saja. Saudara-saudara, Kristus adalah satu-satunya oknum yang disebut anak Allah. Dan tidak ada orang boleh melakukan apa yang dilakukan hanya oleh dia. Tidak boleh ada orang bicara hal yang hanya dibicarakan oleh dia. Itu sebab barang siapa meniru, mengkopi, atau mengambil alih kedudukan Yesus, mengatakan kalimat yang hanya bisa dibicarakan oleh dia dan hanya boleh dikerjakan oleh dia, itu penghujatan. Dan itu harus kita berani melawan dan kita berani mengkucilkan orang itu supaya tidak lagi menipu banyak orang di dunia ini. Saudara-saudara, engkau kalau bisa mendamaikan orang, engkau akan disebut anak-anak Allah. Di sini bukan anak Allah, engkau disebut anak-anak Allah. Those people, many people who are making peace among other peoples. Kalau engkau bisa menciptakan pendamaian antara orang-orang lain yang banyak, dan orang seperti ini, orang Kristen yang banyak, mereka disebut anak-anak Allah.
bukan anak Allah yang tunggal. Anak Allah yang tunggal sama Yesus Kristus. Dan kenapa ini mungkin terjadi? Karena kita disuruh Tuhan menerima keselamatannya dan mengikuti teladannya. Ini dua hal. Menerima keselamatannya once forever. Mengikuti teladannya, always do like that. Kita menerima Tuhan sebagai juru selamat hanya satu kali. Kita menerima teladan Yesus dan mengikuti apa yang dilakukan dari Dia, kita akan selalu kerjakan. Sama seperti kita satu kali mendapatkan penyucian dari baptisan Roh Kudus, tidak pernah harus diulangi lagi. Baptisan Roh Kudus cuma satu kali. Tapi kita menerima dipenuhi Roh Kudus akan berpuluh-puluh, beratus-ratus kali sepanjang kita hidup sebagai orang Kristen. Karena waktu kita menjadi orang Kristen, dari orang berdosa status, dirubah, dikuduskan, menjadi orang suci, kaum kudus. Itu pernah satu kali baptisan Roh Kudus. Tapi sudah menjadi anak Tuhan yang kudus, kita terus digerakkan, terus dikuasai, terus dipimpin oleh Roh Kudus. Itu namanya pribadi roh, memenuhi pribadi yang diciptakan. Allah menyertai dan memberikan urapan dan menguasai kita terus menerus. Itu hanya kepenuhan Roh Kudus. Dibaptiskan Roh Kudus satu kali cukup untuk selamanya. Dipenuhi Roh Kudus beribu-ribu kali, tidak kebanyakan. Saat kita taat kepada Dia, saat Dia menguasai kita, itu kita dipenuhi Roh Kudus. Sekarang dengar di bawah ini, anak Allah yang tunggal mendamaikan seluruh dunia kepada Tuhan Allah. Lalu anak-anak yang didamaikan oleh Tuhan Allah diberi hak menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah menerima Yesus sebagai juru selamat untuk satu kali. Mengikuti teladan Yesus untuk selama hidup. Sehingga kita terus belajar bagaimana mengerjakan yang dikerjakan oleh Yesus. Di dalam Yesus mendamaikan manusia, kita boleh copy, tetapi kita tidak bisa copy kematiannya. Kita tidak ada seorang mati untuk mendamaikan orang lain. Kita tidak ada seorang yang mengalami dipaku di atas kayu salib menjadikan kita juru selamat orang lain. Semua pendeta tidak boleh mengikuti, tidak mungkin, dan tidak mampat, tidak berhasil menjadi Kristus kedua. Tetapi kita mengikuti teladan Yesus, itu bisa terus menerus. Maka caranya mengabar Injil, bawa orang kembali kepada Tuhan. Kalau orang ini didamaikan kepada Allah, engkau disebut anak Allah. Karena engkau mengerjakan extension work, satu ekstensi dari pekerjaan Yesus yang membawa manusia kembali kepada Allah. Mengampuni dosa manusia, dan kita membawa mereka datang kepada pengampunan Yesus Kristus. Saudara-saudara, minggu lalu saya bicara tentang 5 perdamaian yang dikerjakan oleh Yesus Kristus yang mendamaikan manusia dengan Tuhan di atas kayu salib. Pertama, Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Kedua, Yesus mendamaikan kita dengan kita. Ketiga, Yesus mendamaikan kita dengan orang lain. Keempat, Yesus mendamaikan kita, memperdamaikan orang lain dengan orang lain. Kelima, Yesus membuat kita mungkin membawa orang lain berdamai dengan Tuhan Allah. Saya mengulangi sekali lagi, karena banyak pendeta tidak menguraikan ini, dan banyak orang Kristen terus kabur tentang hal ini. The first, Christ make us peace with God. Our sins are forgiven. Our dirty and our all kind of defect are cleansed. Our spirit are renewed, and we are regenerated by Holy Spirit. Ini perdamaian antara kita dengan Allah. Kedua, Yesus Kristus mendamaikan kita dengan kita. A man who believes in Jesus, a man who peace with God, will know how to make peace with he himself. Kita tidak lagi menghina diri. Kita lagi tidak mengejek diri. Kita tidak lagi membosan diri, membenci diri, dan tidak mungkin dia membunuh diri.
Mengapa Pak psikologi problem begitu besar? Orang depresi akhirnya membunuh diri. Karena mereka bukan membenci orang lain. Yang paling utama membenci diri. Kenapa membenci diri? Karena mereka tidak bisa mengampuni diri. Kenapa tidak bisa mengampuni diri? Karena tidak ada damai sejahtera di dalam diri mereka. Manusia yang sudah berdamai dengan Tuhan mempunyai kekuatan dari Tuhan untuk mendamaikan dengan diri. Apa artinya manusia tidak damai dengan diri? Dirongrong dosa, dipaksa oleh kesan, dikejar oleh segala hati nurani yang mendegur. Sehingga dia tidak tahu bagaimana melarikan diri. Dan bagaimana menghilangkan tekanan jiwa. Bagaimana bisa melucutkan diri daripada depresi. Hati nurani terus mengejar, engkau berdosa, engkau berdosa. Setelah dia mengingat apa yang dia perbuat, dia kaget, dia takut, dia kaget sekali. Dan akhirnya dia tidak bisa mengatasi semua ini. Semua bisa melarikan diri dengan cara membunuh diri. Sudah bunuh diri selesai. Setelah bunuh diri baru selesai. Tahu dia tidak bisa mendapat pengampunan. Dan dia tidak bisa bertobat. Tetapi dosanya tetap mengejar. Setelah dia mati. Tetap tidak ada sejahtera. Itu sebab orang dunia yang berdosa. Yesaya berkata berkali-kali. Demikian firman Tuhan. Orang jahat tidak ada sejahtera. There's no peace in the hearts of those wicked people. Jika engkau berbuat dosa. Engkau melanggar hukum. Engkau membunuh orang. Engkau mencuri, berzina. Melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Hati nurani akan menegur engkau. Dan habis-habis. Akhirnya engkau tidak ada damai di hati. Engkau menghina diri. Membenci diri. Bosan hidup. Engkau ketakutan. Hati nurani terus mengejar. Akhirnya orang tidak ada Tuhan. Membunuh diri. Karena tidak ada damai antara diri dengan diri. Dan inilah Tuhan Yesus membereskan. Saudara-saudara. Seorang yang ditangkap. Tengah perzinahan. Dibawa kepada Yesus. Herannya yang perempuan ditangkap. Yang laki tidak ditangkap. Karena apa? Yang laki terlalu gampang. Sudah berzina pakai celana. Tidak usah pakai kaos pun lari keluar. Perempuan tidak bisa. Mesti pakai ini, pakai itu. Akhirnya belum pakai selesai ditangkap. Tidak bisa lari ke diri. Kedua, laki ditangkap. Dia bisa lawan. Banyak orang tangkap laki ketakutan kalau dia tubuh besar. Perempuan tidak bisa lawan. Perempuan tidak bisa melawan. Lebih gampang tangkap perempuan. Ketiga, mereka takut laki-laki hina perempuan. Maka keadaan tidak rata menghadapi perempuan. Mereka membawa perempuan kepada Yesus. Yesus tidak tanya, yang mana laki-laki? Yesus mengatakan, laki berzina, perempuan berzina, berdosa. Yang pernah perlu adalah pertobatan. Yang mereka perlu adalah dimengerti, dikasihani. Dan perlu adalah mereka dibawa kembali kepada kesucian. Maka Yesus tidak bicara di mana laki. Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa, lempar batu pertama, bunuh perempuan ini. Pada waktu Yesus memberikan hak untuk orang membunuh perempuan ini, mereka semua tersentuh dengan kalimat, siapa yang tidak berdosa. Roh Kudus bekerja, dan mereka semua sadar mereka sudah pernah berdosa. Jangan terus melihat orang jahat, melihat orang salah, melihat orang jelek, melihat orang harus dihukum. Ingatlah dirimu jika orang berdosa. Pada waktu Roh bekerja di hati mereka, satu persatu, dari tua sampai muda, pergi dari para perempuan itu. Saya tertarik dengan kalimat ini. Dari tua sampai muda. Dari ayat ini kita tahu, yang tua pun berzina. Jangan kira anak muda berzina cari pelacur. Banyak orang tua pun cari pelacur. Jangan kira hanya orang-orang yang muda, nafsunya kuat, sering berdosa. Orang tua pun ingin berdosa. Maka sebenarnya dari tua sampai muda, satu-satu pergi. Semua pergi. Kosong seperti sekarang. Corona, semua menjadi kosong.
sisa Yesus sama perempuan ini. Yesus berkata kepada dia, tidak ada orang menjatuhkan hukuman kepada kamu kah? Perempuan ini menjawab tidak. Yesus berkata, aku juga tidak menjatuhkan hukuman kepadamu. Pergilah dengan sejahtera. Mulai hari ini jangan berzina lagi. Ini cara terbaik. Yesus bagaimana menghadapi orang yang bersalah. Bukan menghakimi, bukan mengkutuk, bukan membereskan dengan menghitung kesalahannya, bukan menegur, mempermalukan. Yesus mengampuni dosanya dia. Tetapi bukan pengampunan yang begitu murah. Pengampunan yang mengandung peringatan. The warning, do not do it again. Jangan berzina lagi. Sekarang banyak pendeta kerja separuh. Menyatakan pengampunan, tapi tidak memberikan peringatan. Memberikan pembebasan, tapi tidak memberikan sesuatu peringatan. Hari depan tidak boleh lagi. Saudara-saudara, puji Tuhan, kitab suci menjadi pedoman yang terbaik bagi kita. Yesus menjadi teladan paling indah bagi kita. Ini cara Yesus membereskan orang berdosa ini. Saudara-saudara, kalau dia sudah dapat pengampunan dari Tuhan, dia sendiri gampang mengampuni diri. Ini rahasia. Kalau kita sendiri tidak mengampuni diri, kita akan dengan cara yang kejam, bengis, yang sadis, untuk tidak mau mengampuni orang lain. Kenapa kita tidak mencintai orang lain? Karena tidak bisa mencintai diri. Benar kalau orang sudah mencintai diri, dia tidak ada waktu untuk cintai orang lain. Salah. Orang kalau mengerti bagaimana mencintai diri dengan sungguh-sungguh, dia akan mempunyai kelebihan di hidup untuk mencintai orang lain. Karena dia tahu dirinya seorang diri, harus dicintai. Dia juga mengerti orang lain juga diri. Setiap orang lain ada satu diri. Setiap diri harus dicintai. Seperti dia mencintai diri. Itu sebab Alkitab mengatakan, cintailah sesamamu seperti cintai dirimu sendiri. To love yourself is the foundation, is the secret, is the real power of loving others. Orang yang tidak mencintai diri, tak mungkin cinta orang lain. Karena lihat diri itu sangat membencikan. Dia melihat setiap diri orang lain sangat membencikan. Selain membenci diri, sekaligus dia benci semua orang lain. Orang seperti Hitler, orang seperti Mao Zedong, dia tidak bisa cinta sendiri. Maka dia juga tidak bisa mencintai orang lain. Saya baca buku yang tebalnya 1000 lebih halaman. Sebelum Mao Zedong mati, dia satu kali menghitung pelayanan dia, menghitung karya dia. Dia cuma sebut dua hal. My life, my achievement. First, I cast out Chiang Kai-shek to Taiwan. Kedua, I raise up the great cultural revolution. Dia tidak tobat. Dia tidak sadar. Dia tidak pernah memikirkan di dalam galloping yang besar. Dia telah mengakibatkan 35 juta orang Tionghoa di dekat sekarang Wuhan. Dekat tempat Cina Tengah. Mati karena kelaparan. Jawab saya, sepanjang Adam sampai sekarang, di mana ada kelaparan yang mematikan jiwa 35 juta? Tidak ada. Itu paling banyak. Waktu itu dia mengatakan, pakai cara saya, Tiongkok bisa menjadi subur, bisa menjadi kaya, yaitu dengan great galloping, loncat yang besar. Kita semua bikin sesuatu, itu namanya komportase masyarakat. Semua dapur, buang. Semua kompor, bawa ke tengah. Mari kita hidup bersama-sama. Ayam punya semua. Sapi milik semua. Jangan ada ayam sendiri. Jangan ada bebek sendiri. Semua kumpulkan. Akhirnya, semua orang pelihara ayam. Mana mau dikumpulkan? Sebelum besok hari terakhir, kumpulkan ayam. Malam ini dipotong, sekeluarga makan dulu. Karena semua orang mempunyai egois. Ini satu gejala yang tidak pernah dikenal oleh komunisme. Maka mereka kira
Dengan komunisme, negara akan maju. Akhirnya mati kelaparan. Miskin sampai makan anak orang lain. Saudara, ini bukan terjadi di dalam ribuan tahun yang lalu. Terjadi tahun 60-an di Tiongkok. Baru kira-kira 60 tahun yang lalu. Yang mati 35 juta manusia. Sebelum mati makan bayi. Bayi sendiri tak tega dimakan. Ganti dulu. Bayi saya kamu yang potong. Bayi kamu saya yang potong. Sesudah makan bayi kenyang. Lupakan anak orang lagi dibunuh. Dengan cara begini. Tiongkok melewati komunisme yang menakutkan. Sekarang kayanya nomor 2 di dunia. Seperti Amerika. Sudah lupa semua. Dan Mao Zedong waktu menghitung jasanya. Dia cuma hitung 2. I cast out Chiang Kai-shek. Pergi Taiwan. Berarti Tiongkok bisa maju. Orang itu tidak boleh ada. Dia sudah saya usir. Kedua, saya bikin cultural revolution. Ini bikin Tiongkok bisa maju terus. Tapi yang mati tidak hitung. Yang miskin tidak hitung. Yang dapat kecelakaan tidak hitung. Pada Tiongkok di dalam kelaparan yang paling sengit. Yang paling keras. Waktu itu semua orang yang sakit ke dokter. Dokter cuma kasih mereka kertas. Dengan resepnya 2 hal saja. Beras 1 kilo. Gula 1 kilo. Kalau perlu tambah lagi minyak 1 kilo. Semua penyakit sembuh. Karena mereka kenapa sakit? Tidak ada makan. Tidak ada gizi. Tidak ada nutrisi. Tidak ada minyak. Maka mata sepat. Engkol-engkol semua tidak kaku. Lalu seluruh badan. Setelah mengalami kelaparan bertahun-tahun seperti itu. Sekarang orang Tionghoa makan apa? Puas. Dia makan nasi banyak cukup. Tidak usah ayam, tidak usah apa. Tapi ini sekarang lewat lagi. Di dalam 5 tahun yang lalu, kekayaan Tiongkok begitu lebih-lebih. Mereka sekarang mau makan enak, mau apa. Sudah mulai lemah lagi. Saudara, dunia ini terlalu banyak hal rahasia yang kita tidak waktu. Kalau ada satu waktu kita tanya jawab tentang komunisme, kapitalisme, sejarah dan sebagainya. Saya akan memberikan semua jawaban dengan teliti. Dan engkau mengetahui berapa menakutkan sifat manusia setelah Adam jatuh adanya. Saudara-saudara, orang yang tidak cinta sendiri, tak mungkin mencinta orang lain. Orang betul-betul mengetahui bagaimana mengampuni diri. Dia mengetahui apa artinya, manisnya, dan perlunya pengalaman mendapatkan pengampunan dosa. Maka dia akan sudi, akan rela mengampuni dosa orang lain. A man who loves himself will be able to love others. A man who forgive himself will be able to forgive others. Cinta diri menjadi dasar cinta sama orang lain. Itu soal kita tidak pernah salah. Cintalah orang lain seperti dirimu sendiri. Seperti berarti asalnya cinta diri. Lalu mengikuti teladan ini cinta orang lain. Saudara-saudara, orang yang membenci diri tak mungkin general kepada orang lain. Orang yang sendiri benci sendiri bunuh diri, tak mungkin baik kepada orang lain. Dia akan kejam kepada sesama. Karena dia tidak mempunyai pengertian bagaimana damai dengan sendiri. Saudara-saudara. Dan sudah damai dengan sendiri, damai dengan orang lain. Sekarang bagian terakhir, saya akan bicara bagaimana Yesus menjadi teladan kita damai dengan orang lain. Orang gentleman di dunia tidak ada musuh. Orang Kristen yang rohaninya baik juga sama. Dia tidak ada musuh. Kalau ada orang bermusuh dia, itu soal orang lain. Bukan problem dia. If you want to hate me, that's up to you. That's your freedom, but you are not me. I will not with same way to hate you. Saya tidak mungkin membenci kamu dengan cara yang sama. Karena saya. Saya sudah ditebus oleh Tuhan. Saya mempunyai cara mengelola diri. Saya mempunyai cara mempunyai hidup diri yang tidak dipengaruhi oleh cara engkau terhadap saya. Nah, saudara-saudara, Yesus adalah satu-satunya orang
menjadi teladan dari Adam sampai akhir zaman. Tidak pernah membenci orang lain. Dia tidak ada persoalan menghadapi siapa saja. Orang Farisi benci dia. Dia tidak benci mereka. Orang membunuh dia. Dia tidak membalas dendam. Yesus waktu dihakimi, dihukum, diadili, di Pilatus, di Kayafas, di semua imam-imam yang besar, di Herodes. 6 kali diadili. Selama 1 malam tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Sampai hari esoknya jam 9 dia dipaku di atas salib. Dia sama sekali tidak keluarkan satu kalimat untuk menghina, atau membalas, atau menyindir, atau mengkutuk orang lain. Ini Yesus Kristus. Nah, ini namanya to have peace with others. After you have peace with God, you have peace with yourself. After you have peace with yourself, you have peace with others. Damai dengan orang lain. Dari manakah kita melihat Yesus damai sama orang lain? Yesus tidak pernah dia mengkutuk orang Farisi. Orang Farisi benci dia, salah ngerti dia. Tapi ada juga yang mencintai dia. Dan ada seorang Farisi namanya Nikodemus. Pertama kali datang kepada dia, malam-malam. Dia buka pintu. Dia terima tamu. Tidak gampang engkau terima musuh umur jam 12 malam. Silakan duduk. Yesus bicara baik-baik sama dia. Tidak usir dia. Kapan Nikodemus pulang? Apakah dia pamit? Tidak ada orang tahu. Tapi kalimat terakhir Yesus kepada Nikodemus, sebagaimana Musa mengangkat ular tembaga itu di padang belantara. Dan orang yang mandang ular akan diselamatkan. Sama seperti itu, anak manusia juga akan diangkat supaya barang siapa yang percaya dia mendapat hidup kekal. Sesudah itu hilang. Nikodemus tidak ada. Mungkin sesudah itu pamit tidak dicatat. Tetapi ayat selanjutnya bukan Yesus yang bicara, tetapi ada Yohanes, penulis Injil Yohanes berkata, karena demikianlah cinta kasih Allah kepada umat manusia, maka diberikan anak yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Yesus. Yesus adalah Allah yang diutus oleh Bapaknya menjadi manusia, mati di salib untuk menyelesaikan kebencian antara manusia terhadap Allah dan dosa yang harus mendatangkan pengadilan Allah kepada manusia. He is the Son of God. He is the only mediator. He is the Son of God and He is God. He is the Son of Man and He is man. He is the only one as a qualification of the only mediator between God and man to make peace. Saudara-saudara, waktu Farisi yang benci dia datang kepada dia, dia terima, dia bicara baik-baik. Saudara-saudara, waktu akhirnya Farisi mengatakan salibkan dia, Yesus diam, tidak membela diri dan dibawa ke atas kayu salib, mati dan mengatakan ampuni mereka. Ini peace with men, peace with others, peace with your co-workers, peace with your enemies. Yesus mengetahui bagaimana damai dengan orang lain, damai dengan sesama. Ini contoh lebih baik. Di dalam Alkitab mengatakan 2 hal. Pertama, kita menerima keselamatan Yesus Kristus. Kedua, kita ikut teladan, jalan beserta dan mengikuti dia. 2 ini ada 2 aspek yang sama sekali berbeda. To accept Christ by faith. To follow Christ by deeds. Percaya kepada Yesus Kristus itu iman. Ikut teladan Yesus itu kelakuan. Iman tanpa kelakuan itu mati adanya. Sekarang banyak gereja yang hanya pentingkan penginjilan, tapi hidup tidak karu-karuan. Banyak gereja percaya, terimalah Yesus, tapi tidak pernah mengajar, ikut teladan Yesus. Itu salah. Ada semacam gereja, teladan Yesus, tapi tidak usah terima dia. Orang liberal lift up
the morality of Christ and despise the lordship of Christ. Mereka mentinggikan moral Yesus, tapi membuang ketuhanan Yesus. Orang liberal mementingkan bagaimana hidup ikut teladan Yesus, tapi mereka menyangkal ketuhanan dan penebusan dari Yesus. Di Amerika ada orang yang mementingkan penginjilan seperti T.L. Moody. Ada orang yang mementingkan teladan. Itu seorang yang saya sementara lupa namanya. Di Inggris juga Butler. Lalu di Inggris ada John Wesley menerima Yesus Kristus. Ada juga orang lain yang mengatakan ikut teladan cukup. Saya kira kita mesti ada dua-dua. Menerima Yesus sebagai juru selamat. Kedua, mengikuti dia sebagai teladan. Orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak mau Yesus sebagai teladan, hidupnya tidak pernah menjadi memperkenan kepada Tuhan. Hanya mengaku diri orang beriman. Ini kaum Injili. Orang yang mengaku Yesus teladan, tapi tidak menerima juru selamat. Orang yang menghina keselamatan Tuhan. Orang yang tidak pentingkan doktrin keselamatan. Itu kaum liberal yang akhirnya kita lihat tidak mengerti keselamatan Tuhan. Dua-dua perlu sekali. Dan sudah dengar kalimat di bawah. Waktu kita mau belajar teladan Yesus Kristus, kita mendamaikan orang. Kita berdamai dengan orang. Sama seperti Yesus damai dengan orang. Dan dia menjadi teladan kita. Yesus berkata, ikutlah teladanku, pikullah kukku, dan tanggunglah bebanku. My yoke is easy, my burden is light. Kita tadi dengar Josh menyanyi, his yoke is easy and his burden is light. Lagu ini paradoks sekali. Di antara lagu ratusan tahun kekristenan, yang paling tinggi nada lagu ini. Yang paling sulit nyanyi lagu ini. Karena his yoke is easy. Itu tempat tinggi. Dan di dalam vokal, paling gampang. Paling gampang nyanyi tinggi. I paling sulit. Saudara yang tidak pernah ikut sangkur, tidak pernah ikut kor, kita gampang coba nyanyikan. Nyanyi lagu ini, pasti engkau gagal. His yoke is I tinggi sekali, tidak gampang. Dan kadang-kadang I-nya jatuh pada nada A tinggi. A tinggi itu bukan saja perempuan sulit, laki lebih sulit. Tetapi Handel pakai lagu yang paling sulit untuk tulis isi lagunya. Tulisannya adalah his yoke is easy. Apa betul ikut Yesus gampang? Apa Yesus pikul itu kuk dari Yesus itu gampang? Ini paradoks sekali. Saya mengajar musik sudah lebih 60 tahun. Dan lagu ini hanya dua orang tulis dengan paling sulit. Satu Johann Sebastian Bach. Satu adalah George Frederick Handel. Lagunya Bach. Di dalam lagu itu muncul kalimat his yoke is easy. Waktu saya mengajar, saya tahu lagu itu paling gampang fales. Jadi kalau nyanyi Handel, sulit tepat suara. Sulit suara bisa mencapai begitu tinggi. Kalau nyanyi Bach, sulit memegang itu ketepatan nadanya sampai tidak peleot sedikit pun. Ini dua orang, satu bapak musik, satu ibu musik modern. Johann Sebastian Bach dan George Frederick Handel telah mentegakkan fondasi musik. Sehingga Haydn, Mozart, Beethoven belajar dari Handel. Lalu orang-orang sampai di Brahms belajar dari Bach. Orang-orang dua ini dianggap orang paling penting mentegakkan fondasi musik. Dan mereka mempentingkan pekerjaan Tuhan. Mengutamakan lagu vokal sakral. Lebih dari mau vokal apa saja. Sehingga sampai sekarang manusia mengingat. Kalau mau memuji Tuhan, carilah Bach sama Handel. Lebih dari Brahms, dari Schubert, dari yang lain. Beethoven sebelum mati 3 hari. Menerima 40 jilid buku cetak
mengenai semua karya Handel yang baru dikirim dari London. Pada waktu itu dia berada di Vienna. Dia sebelum mati sempat membaca semua yang bisa dia lewat. Karena dia seorang musikus yang paling mutakhir. Dia cepat sekali, lembar demi lembar. Selesai berteriak satu kalimat. Handel is the teacher of us all here. Di sini semua orang harus ngaku Handel adalah guru kita yang paling besar. Kenapa bukan Bach? Karena dia mati 27. 2 tahun kemudian barulah Bach punya Matthew Passion ditemukan oleh Felix Mendelssohn Bartholdy. Kalau Beethoven 2 tahun kemudian dia akan mengatakan Bach and Handel are both our teachers of us all. Tetapi dia sempat mati 2 tahun sebelum Matthew Passion ditemukan. Saudara-saudara. Dan sekarang saya kembali. Apakah betul hisyuk isi? Waktu Yesus berkata, tanggunglah kuku. Kuku itu gampang adanya. Dia bohong tidak. Yesus adalah pemimpin paling jujur di dalam sejarah. Tidak pernah mengatakan satu kalimat bohong kepada orang Kristen. Selama 2000 tahun sampai hari ini, tidak ada satu orang bisa menemukan cacat celah daripada kalimat yang dikatakan oleh Yesus. Kalau Muhammad pernah mengatakan, di mana kurma berada di seluruh dunia, maka agama saya akan ke situ. Kalimat ini terbukti tidak benar. Karena di dunia tidak semua tempat ada kurma. Itu hanya hasil bumi daripada tanah Arab. Yesus tidak pernah mengatakan kalimat yang ada kesalahan bisa engkau menemukan. Karena dia menciptakan seluruh dunia. Dia menciptakan alam semesta. Dia menciptakan semua bangsa. Tak mungkin ada satu kalimat, satu titik, satu nada salah yang keluar dari pengajaran Yesus Kristus. Maka sekarang saya kembali kepada my cook is easy. My yoke is easy. Apakah cook Yesus itu gampang? Bagaimana kita mengerti? Saudara-saudara, sekarang dengar baik-baik. Apa artinya cook? Cook yaitu kayu yang taruh di atas punggangnya daripada sapi. Kayu letak di atas sapi kanan, itu tidak cukup. Cook itu harus mempunyai kepanjangan kepada sapi kiri. Jadi satu cook untuk 2 sapi. Dan 2 sapi itu tanggung cook. Selain tanggung cook yang berat, masih ada tali temari yang harus dipegang oleh pengemudi. Pengemudi berada di cikar. Cikar itu bikinan kayu, rodanya besar. Barang muatan banyak sekali. Berat luar biasa. Maka sapi mau menghela. Sapi mau menjalankan kereta. Harus baik-baik menanggung cook. Ini artinya Yesus Kristus. My yoke is easy. Betulkah? Muatnya ringan. Tidak ada barang banyak. Tidak berat. Bisa lari-lari. Bukan itu artinya. Karena Yesus berkata, cook itu gampang karena engkau yang menerima cook itu, engkau sedang pikul sebagian. Dan sebagiannya saya pikul. Kita satu sapi, Yesus menjadi satu sapi. Sama-sama menjalankan kehendak Tuhan. Dia berkata, jangan takut. Aku menyertai kamu. Jangan takut. Aku memimpin kamu. Jangan takut. Aku berada di sebelahmu. Itu sebab kedua sapi memikul satu kuk, yang sebelah kanan dipikul oleh kita, sebelah kiri dipikul oleh Yesus Kristus, atau terbaliknya. Itu berarti kita tidak sendirian. Kita tidak tersendiri. Kita dan Yesus sama-sama menanggung kuk dari Tuhan Allah. Ini namanya menjalankan kehendak Allah. Saudara-saudara, waktu Yesus sebelum mati, dia mengatakan satu kalimat. Aku sudah datang untuk menjalankan kehendak-Mu. Kau telah menyediakan tubuh bagiku. I come to accomplish your will because you have prepared a physical body for me. Yesus mempunyai badan,
berarti inkarnasi. Yesus inkarnasi berarti Allah menyertai kita. God with us. Immanuel berarti manusia setelah Kristus datang ke dunia tidak pernah menjadi sendiri lagi. Yesus tanggungku bersama. Itu sebab kalau orang tanya, apa itu? Memikul salib. Apa itu? Menjalankan kehendak Tuhan. Coba kasih definisinya. Banyak guru sekolah minggu ngawur, sembarang menjawab. Apa itu namanya? Menyangkal diri. Waktu saya kecil tanya guru sekolah minggu, dia bilang, menyangkal diri. Yaitu menyangkal dirimu. Siapa anda tahu? Itu mengulangi kalimat siapa juga bisa. Maka saya mulai menghina guru sekolah minggu. Sampai besar saya baru tahu. Yang disebut menyangkal diri, itulah ada seperti kalimat Yesus. Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi. Kehendakmu lah yang harus terjadi. Itu menyangkal diri. Menyangkal diri berarti menyerahkan dirimu di dalam diri Tuhan Allah. Membuang kehendakmu di dalam kehendak Allah. Jadi apa yang kau kerjakan, kalau mengikuti nafsumu, kemauanmu, rencanamu, itu gagal. Tapi rencanamu masukkan rencana Tuhan, kemauanmu masukkan kemauan Tuhan, maka engkau ikut apa yang direncanakan, dikehendaki oleh Tuhan. Itu namanya menyangkal diri. Lalu pikul salib. Pikul salib itu apa? Orang Filipin bikin satu salib